Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak keadaannya? Baik bukan? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ustazah? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Isti'dadan, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca dengan khusyuk. Abata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apa kalian ada yang tahu kosakata mencuci bahasa Inggrisnya apa? Ya, mencuci bahasa Inggrisnya itu wash. Apa? Wash. Sekali lagi, wash. Nah, untuk bahasa Arabnya yaitu yaghsilu. Apa? Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Kakak akan membahas tentang tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, jenjang kelas 3. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3 dan 4. Nah, coba perhatikan di layar handphone kalian. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Aku ingat Ustazah. Iya, apa coba? Ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bernafas, berkembang biak, menanggapi rangsangan, makan dan minum. Ya, bagus. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang lihat pada gambar. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Itu Ustazah, ayamnya lagi makan dan tumbuhannya memerlukan air untuk bisa hidup. Benar, pintar. Nah, di sini sudah ada tabel ciri-ciri makhluk hidup pada kegiatan gambar di atas. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Tumbuhan memerlukan air, pada gambarnya apa di situ? Ibu menyiram tanaman. Yang kedua, ayam memerlukan makanan. Ayam di situ memerlukan makanan tidak? Makan apa tidak ayamnya? Ya, ayamnya memerlukan makanan. Pada kegiatan gambarnya, Ayah dan Siti sedang memberi makanan pada ayam. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Coba di situ lihat gambarnya. Apa? Gambar jerami untuk ayam bertelur. Nah, dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Terus kemudian yang keempat, manusia berkembang biak. Di situ ada keluarga Siti. Ada Siti, ibu, dan ayah. Yang kelima, ayam memerlukan minuman. Ada tidak tempat minuman di situ? Di kandang ayamnya ada? Ada. Terus yang keenam, hewan bergerak. Ayamnya bergerak tidak? Di situ, pada gambar. Iya, bergerak. Ayamnya nampak menuju makanan. Selanjutnya, coba amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Ustazah, itu gambarnya sama-sama makan. Di keluarga Siti sedang makan bersama di meja makan, dan ayam juga memakan biji-bijian. Betul, pintar anaknya Ustazah. Nah, di sini diamati lagi gambarnya. Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Yang kedua, nih, keluarga Siti sedang makan dengan telur dan ayam. Yang ketiga,
Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Terus yang terakhir, gambar berikutnya menunjukkan perkembangan ayam. Mulai dari menjadi telur, menjadi anak ayam yang kecil, selanjutnya menjadi tumbuh ayam yang dewasa. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Coba di gambarnya itu contohnya apa? Ayam. Ayam berasal dari telur yang menetas. Dilihat gambarnya di situ ada telur menetas kan? Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Di sampingnya gambar telur. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Nah, di bawah gambar itu anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, kita nyanyi lagu bersama-sama ya. Dicoba ya. 1, 2, 3. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1, tinggallah 2. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2. Mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1. Mati 1, tinggal induknya. Hore, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan panjang, pendek bunyi? Dan dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut, pada lagu anak ayam tadi ya? Nah, masih ingat kan yang sudah dipelajari sama Ustazah Eka kemarin? Kita sempat mengulang kembali ya hari ini ya. Nah, ini contohnya lagu anak ayam. Jika panjang nadanya itu pendek, kakak ditandai dengan gambar persegi. Nah, kalau panjang nadanya itu panjang, kakak ditandai dengan gambar persegi panjang. Kalau misalnya nada pendek dijadikan nada panjang, contohnya seperti ini. Teko tek, kan gak bagus anak-anak didengarnya. Jadi disesuaikan dengan bunyi nadanya. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam jumlah waktu yang sangat singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Coba dilihat halaman 28. Di situ ada tabel. Sudah dilihat? Coba peternakan A itu berapa?
3.000 butir telur. Peternakan B berapa? 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Yang keempat peternakan D 2.000 butir telur. Dan yang terakhir peternakan E 2.500 butir telur. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapa yang tahu? Coba diamati dulu tabelnya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, ini kita sudah masuk matematika ya. Coba dilihat. Angka ribuannya paling depan. Di situ yang paling banyak, paling besar, angkanya berapa? 3132. Berarti angka paling besar adalah angka 3. Nah, ribuannya dilihat di sini. Peternakan A dan C. Nah, sama-sama 3.000, tetapi dilihat juga di belakangnya angka ratusannya 5 dan 0. 5 dan 0 lebih besar mana angkanya? Lebih besar 5. Jadi peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan C. Bagus. Sudah paham ya sampai sini ya? Lanjut. Soal kedua. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Coba dilihat dulu. Angka ribuan paling kecil. Lihat angka depannya. Di antara tabel ini dari 31322. Nah, yang paling kecil kan angka 1. Jadi peternakan B 1.500. Nah, selanjutnya pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, di situ kira-kira mana yang cocok? Bilangan yang di atas 1.250. Ya, di situ pasangannya. Kemudian 1.000, selanjutnya 2.500. Nah, tinggal ditarik ya, tinggal tarik garis. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.250. Nah, di sini ada tabel nilai tempat 1.250. Coba dibuka halaman 30. Nah, di sini menunjukkan angka tabel ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nilai tempat 1.250 ini ditunjukkan dengan angka 1. Dan ratusannya ada 2. Puluhannya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan satuannya itu 0. Nah, ini angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Kemudian angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Nah, angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Bukan pakai 0 satuan itu Ustazah. Bukan, tidak. Karena dibaca 50 karena satuannya itu 0. Sudah mengerti? Selanjutnya, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat ini.
Contohnya 4.750. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa buat tabel seperti ini dulu. Dibuat tabel ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 4 ada di mana? Ada di ribuan. 7 ada di mana? Ada di ratusan. 5 puluhan ada di mana? 5-nya ada di puluhan. 0 ada di satuan. Nilainya 4 menjadi 4.000 karena ada di nilai ribuan. 7 nilainya 700. 5 nilainya 50. 0 nilainya 0. Dibaca 4.750. Nah, ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik, berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara, salah satunya adalah permainan. Nah, coba lihat gambar di situ. Apa? Kira-kira ada yang tahu? Ustazah, itu gambarnya gambar orang bermain kuda-kudaan. Iya, benar sekali. Ini anak ini yang berempat sedang bermain kuda-kudaan. Nah, gimana cara bermainnya? Bermain kuda-kudaan. Yang pertama, carilah teman yang memiliki berat badan seimbang. Jadi, harus seimbang ya antara kamu dan teman kamu untuk menjalankan permainan ini. Tentukan yang akan menjadi penunggang dan kuda. Nah, bisa dengan cara kalian switch atau secara bergantian. Entah kalian mau jadi kudanya terlebih dahulu atau jadi penunggangnya. Yang terakhir, dimulai dari garis start. Jangan diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Nah, lantas gimana mencari pemenang dari permainan ini? Pemenang ini bisa ditentukan dengan pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish. Manfaatnya apa Ustazah bermain kuda-kudaan? Sangat ada. Manfaatnya yaitu memperkuat tangan dan kaki kita. Nah, coba diamati teks berikut ini. Menjaga kesehatan tubuh di halaman 35. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Anak-anak yang Ustazah sudah bisa bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, anak-anaknya Ustazah sangat hebat karena di setiap menyelesaikan pekerjaan sudah selalu membaca hamdalah. Nah, untuk itu ini ada tugas halaman 28. Tapi sebelumnya sudah sangat amat gampang dimengertikan ya materi hari ini ya. Nanti kalau masih belum bisa paham, bisa langsung tanya via WA ke Ustazah. Mengerti anak-anakku? Nah, dilihat tugas halaman 28. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Pada bait kedua ya. Pada bait kedua. Ini contohnya ada tek kotek kotek kotek. Nih,
Itu berarti panjangnya disesuaikan dengan nada pendek dan panjang. Kemudian tugas halaman 28. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Itu tabelnya diperhatikan. Nah, perintahnya adalah urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Jadi diurut peternakan hasil yang sedikit ke yang terbanyak. Kemudian tugas terakhir, tugas halaman 36. Diisi sesuai dengan pertanyaan yang di atas ya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata yang Ustazah katakan tadi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.